Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron, pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di Bang Mimin Sarmin akan mengulas prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lady datang ke kantor Cahaya Nanda. Tiba-tiba datang juga gak lama kemudian Nana sama Dewa. Singkat cerita, Nana sama Dewa juga mengetes baju itu, gaun itu, dan gak lama kemudian datanglah sudah dipakai. Di sini Mbak Lady juga dia mau memoto Dewa sama Nana. Terlihat Mbak Lady juga sangat senang. Desain dirinya sangat bagus sekali dan Dewa juga sangat senang. Di sini Dewa juga dan Nana juga sangat romantis. Lalu terlihat Mbak Lady juga melihatkan foto yang sudah dipoto tadi. Nana dan Dewa juga sangat senang sekali. Tapi lain lagi dengan si Nurus Tunyung, si Dewi yang melihatin dari tadi kemesraan Dewa sama Nana. Dia juga sangat-sangat terbakar api cemburu. Saya sudah tidak kuat melihat kemesraan mereka. Lalu Mbak Lady juga dia mau pergi dan Dewa juga pergi untuk meeting. Lalu pas Mbak Lady mau pergi, di sini dia mau ke toilet dulu dan jas bekasnya Dewa dan daunnya yang dipakai Nana juga ditaruh di tempat itu. Gak lama kemudian sudah Mbak Lady ke toilet. Di sini si Nurus Tunyung, si Dewi menghampiri jas yang dipakai oleh Dewa. Di sini si Nurus Tunyung sudah benar-benar tergila-gila oleh Dewa dan jas yang bekas dipakai Dewa juga sampai diciumnya karena dia sangat mencintai Dewa. Lalu dia tidak sadar bahwa di sisi lain Bu Farah melihatin dirinya. Dia juga pas dia dipanggil sama Bu Farah dia sangat kaget dan terkejut. "Kamu lagi apa di sini?" kata Bu Farah kepada si Nurus Tunyung, si Dewi. Si Dewi juga dia beban, dia hampir tidak bisa menjawab. Gak lama kemudian datanglah Mbak Lady yang punya gaun itu. "Itu gaun saya," kata Mbak Lady, "saya ditinggalin dulu ke toilet." Gak lama kemudian gaun itu juga diambil sama Mbak Lady dari tangannya si Nurus Tunyung, yaitu si Dewi. Singkat cerita, Mbak Lady juga pergi dari kantor Cahaya Nanda. Bu Farah juga dia meninggalkan si Nurus Tunyung, yaitu si Dewi. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Nih Ratu, si Nurus Tunyung, si Priska, si muka dua lagi di kamarnya lagi dangdan. Tiba-tiba ada telepon, yaitu dari si Alia, si Ledatel. Dia juga kaget pas lagi pakai lipstick, dia juga lipstick itu nyoledat kena pipinya. Lalu dia juga sangat parah pas diangkat, yaitu si Nurus Tunyung, si Alia, si Ledatel. Lalu dia juga video callan sama si Alia, si Ledatel merencanakan kejahatannya. Dia tidak sadar bahwa di depan pintu kamar dia sudah ada yang memperhatikannya, yaitu Pasha yang mau mengambil berkas stadion itu, proyek stadion itu. Dia juga tidak masuk. Pasha juga mendengarkan pembicaraan si Nurus Tunyung, si Priska sama si Alia, si Ledatel. Enggak lama kemudian Pasha juga dia masuk ke kamarnya si Priska dan dia juga manggil si Priska. Si Priska juga dia sangat kaget dan terkejut. Dia membalikkan badan, sudah ada Pasha di belakangnya. Dia juga langsung berdiri dan dia juga menghampiri Pasha. "Ada apa Mas Pasha ke sini?" "Nanti dulu, saya mau nanya sama kamu, rencana apa kamu tadi? Apa yang direncanakan kamu dan kamu teleponan sama siapa?" kata Pasha kepada si Priska. Dasar si muka dua, dia masih bisa ngeles dari Pasha. Walaupun dia bisa ngeles, tapi Pasha juga dia dalam batinnya akan mencari tahu apa yang dimaksudkan pembicaraan si Priska tadi, kata batinnya Pasha. Gak lama kemudian Pasha juga suruh mengambil berkas proyek stadion itu mau dikasihkan kepada Dewa. Gak lama kemudian dia juga mengasihkan berkas itu dan Pasha juga meninggalkan si Priska dari kamar si Priska. Terlihat di rumahnya Nana sangat kaget kedatangan Neta. Neta juga dia nggak ngasih tahu dulu Nana. Tiba-tiba datang juga Dewa. "Itu disuruh saya Neta kesini, nemenin kamu kemana-mana. Neta harus sama kamu supaya saya tenang," kata Dewa. Tapi Bu Farah di sini malah dia nyeletuk ngomong yang tidak enak kepada Nana dan Dewa. Dewa juga ngomong lagi kepada Bu Farah, "Itu tanggung jawab saya supaya kita tenang mah," kata Dewa kepada Bu Farah.
Terlihat lagi di sisi lain di sini Neratu yang lagi ngahulang, dia memikirkan mimpinya ketemu sama Rama Buana dan masa-masa lalu Bu Farah sama Rama Buana dan di masa Dewa masih kecil. Pas lagi ngahulang Neratu, tiba-tiba si Nurul Tunjung si Priska mengagetkannya dan dia juga tadinya mau ngomong sama Neratu masalah Fasya. Tapi Neratu keduluan ngomong. Kamu baru berangkat kerja, kata Neratu. Udah, sekarang kamu cepet-cepet berangkat. Di sini si Priska juga tidak ngomong sepatah pun dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Neratu. Dia bukan pergi ke kantor, tapi dia merencanakan kejahatannya waktu sudah video callan sama si Alias Yatil sama si Kevin di sebuah kafe. Lalu si Priska juga dia nelpon Neratu suruh datang ke salon yang sudah disiapkan oleh si Nurul Tunjung si Priska. Di sini Neratu juga kaget dan di sini Tante Marin juga dia ikut ngomong, ya udah saya nanti ke sana, kata Neratu. Lalu di sini si Tony anak buahnya si Kevin yang disuruh si Kevin sama si Priska dan si Alias Yatil yang akan menyulik Neratu, dia akan diculik supaya Dewi bisa menolong dirinya, supaya Dewi bisa masuk ke keluarga Neratu. Singkat cerita, mobil Neratu juga datang. Lalu si Nurul Tunjung si Priska dia sangat kaget bahwa yang turun bukannya Neratu tapi Tante Marlin sama Suketi. Dia juga, ini ada apa, kata si Priska dalam batinnya, kok Neratunya tidak ikut. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan si Kelvin yaitu anak buahnya langsung menyulik Tante Marlin sama Suketi. Pas dia lagi menarik Tante Marlin sama Suketi, tiba-tiba di sisi lain Dewa yang sudah meeting dia sangat kaget melihat Suketi sama Tante Marlin diganggu sama sebuah rombongan sama orang yang tadi kenal yang pakai tergos, dan dia juga langsung dia menyerang preman itu. Terjadilah perkelahian antara preman itu sama Dewa. Lalu Dewa juga gak lama kemudian dia juga bisa mengalahkan anak buahnya si Kevin, dan Tante Marin juga sangat senang ada Dewa yang membantu dan menolong dirinya. Singkat cerita, dia juga tidak jadi jalan-jalan, dia juga langsung masuk lagi ke mobil, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat Neratu yang lagi menghulang dia karena sudah kedatangan pengacaranya yaitu masalah ngasih warisan untuk Dewa. Tiba-tiba datanglah Suketi sama Tante Marin pulang lagi. Neratu juga sangat kaget dan terkejut melihat Tante Marin sama Suketi dia pulang lagi. Lalu Neratu juga menanyakan kepada Tante Marin ada apa sebenarnya. Lalu Tante Marin juga mengatakan semuanya kejadiannya waktu di dekat salon itu kepada Neratu. Neratu juga sangat kaget dan terkejut. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balik lolobati tararajong karena Mimin gak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda